Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan semuanya, kembali lagi bersama saya Arina di podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Ada Kaprodi dari Pendidikan S1 Pendidikan Matematika STKIP Al-Hikmah Surabaya, Bapak Muhammad Lutfianto MPD. Bagaimana kabarnya Pak Lutfi? Alhamdulillah Bu Arin, terima kasih diundang, kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk bisa hadir di sini. Iya, ini pertama kalinya Pak Lutfi untuk hadir di podcast kami ya. Iya. Ya, Iya. mungkin nanti next time akan diundang lagi ya kayaknya ini. Tertarik ini sepertinya Pak Lutfi ya. Kayaknya seru juga sih. Ya kan. Nanti biasanya sudah pertama ke sini biasanya ketagihan untuk diundang lagi ke sini Pak Lutfi ya. Iya, iya, tapi jangan sulit-sulit ya. Karena sudah ketemu mahasiswa sulit mikir gitu ya. Iya, ini ini yang kegiatan enak-enak sudah aja. mulai padat ya Pak Lutfi ya, karena sudah Iya, banyak yang offline, jadi mungkin berbeda dengan beberapa tahun kemarin yang sempat banyak online-nya, sehingga waktu untuk podcast seperti ini jauh lebih banyak ya sepertinya. Iya. Oke, di sini kami sedikit ingin memperkenalkan terkait dengan S1 Pendidikan Matematika STKIP Al-Hikmah Surabaya. Iya. Nah, saya lihat di sini kan sepertinya kegiatan di pendidikan matematika ini kan banyak sekali ya. Mulai dari kegiatannya untuk mahasiswa, kemudian untuk merekatkan antara dosen dan mahasiswa juga. Nah, ini sebenarnya kegiatan unggulan apa yang ada di pendidikan matematika yang mungkin membedakan dengan prodi yang sejenis? Iya, sebenarnya yang membedakan kalau kita lihat sih di prodi itu ada dua ya. Jadi yang sifatnya akademik maupun yang non akademik gitu ya. Jadi itu menjadikan ya mungkin berbeda dengan teman-teman prodi pendidikan matematika yang lain gitu. Untuk yang akademik, yang pertama prodi kami fokus untuk melahirkan guru pendidikan matematik yang memang dia punya kualifikasi, di samping juga dia bisa profesional ya mengajari di matematika, tapi juga dia memiliki akhlak yang baik gitu ya, akhlak yang karimah. Yang kedua, dia memiliki kemampuan meneliti gitu ya. Dan ya karena mungkin tidak banyak prodi yang menjadikan kemampuan meneliti itu bagian dari kurikulumnya gitu ya. Mungkin ya ada skripsi gitu kan, pasti kan ada metodologi gitu, tapi bagaimana menjadi kemampuan meneliti itu menjadi hal yang terpisahkan dari lulusan kami di prodi pendidikan matematika. Oke, kalau di kampus lain biasanya kan hanya ada mata kuliah metodologi, kemudian seminar proposal dan skripsi gitu aja. Nah, kalau di kurikulum pendidikan matematika itu sendiri, apakah ada mata kuliah tambahan sehingga tadi ada nilai plus di penelitian untuk mahasiswa itu? Iya, biasanya di metodologi itu teman-teman di kampus lain setahu saya itu ya 3 SKS seluruh metodologi penelitian di situ ya. Padahal kita tahu bahwa penelitian ini banyak gitu ya, mazhabnya juga banyak gitu ya, sehingga di kami kita bedakan menjadi 3 mata kuliah. Dengan masing-masing mata kuliah itu 3 SKS. Yang pertama adalah Classroom Action Research atau penelitian tindakan kelas gitu. Kenapa itu dan kenapa itu pertama? Karena mahasiswa kami kan lulusan menjadi guru, dan kita tahu problem guru sekarang itu diantaranya adalah PTK. Gitu ya. Bingung buat PTK, dulu pas kuliah nggak diajari gitu, padahal dituntut untuk bisa membuat artikel atau membuat PTK yang bagus dan sebagainya gitu. Maka kita bekali anak-anak untuk bisa PTK gitu ya di awal gitu. Berikutnya adalah ya karena kita tahu mazhab penelitian itu besarnya ada 2, yaitu kuantitatif sama kualitatif. Itu juga kita ajari. Jadi setelah PTK anak-anak belajar penelitian kuantitatif gitu ya, yang mungkin senjata statistiknya harus digunakan dengan berbagai macam metode kuantitatif yang nanti bisa didapatkan. Yang terakhir adalah kualitatif. Di kualitatif nanti juga ada 2, bisa di kualitatif sama pengembangan. Karena anak-anak juga seneng gitu. Ternyata banyak juga penelitian anak-anak itu yang pengembangan. Karena dia pengen ada hasilnya gitu ya. Lulus itu sekali. Ada hasil, ada produk gitu, sehingga ya saya pengen pengembangan ini, pengembangan itu dan sebagainya, itu juga kami ajarkan di kualitatif. Berarti secara detail ya. Jadi kalau di tempat lain biasanya hanya 3 SKS untuk semuanya, ya di sini dibedakan jadi 3 mata kuliah lagi gitu ya. Berarti ada 9 SKS ya. Wah, karena biasa sekali. ini harapan kami itu penelitian itu bagian itu terpisahkan dari seorang guru gitu. Karena apa? Guru itu bisa melakukan refleksi diri. Ya bisa menuliskan kekurangan apa dan sebagainya gitu. Alangkah baiknya refleksi itu berbasis pada keilmiahan gitu, sehingga ya dia buat penelitian aja,
buatlah penelitian apa yang dilakukan ketika dia ngajar itu, kalau kurang dan sebagainya itu bisa dianalisis atau dikerjakan secara struktur ilmiah gitu, sehingga hasilnya nanti ketika perbaikan itu benar-benar perbaikan yang memang itu ya sesuai dengan gitu apa ya, yang pengen dilakukan itu. Dan itu kan muaranya nanti bisa buat artikel, bisa buat apa, juga bisa men-sharingkan ke teman-teman yang lain ketika menjadi seorang guru gitu, sehingga akan terus continuous improvement guru nanti ketika mengajar di Wah, sekolah. ini luar biasa sekali. Berarti nanti nggak ada ceritanya ya, guru nggak bisa bikin PTK, nanti nggak ada ceritanya seperti itu ya, Sobat Ya, Pendidikan harapannya ya. seperti itu. Harapannya seperti itu. Jadi semuanya sudah diajarkan ketika kuliah seperti itu. Nah, kalau untuk PTK tadi kan di semester awal ya. Kemudian kalau untuk kuantitatif dan kualitatifnya itu di semester berikutnya atau bagaimana? Ya, jadi PTK itu di semester 3, semester 4-nya itu kuantitatif, semakin semester 5-nya itu kualitatif, semester 6-nya itu proposal gitu. Ya. Harapannya kalau dia bagus gitu semester 7 sudah selesai. Wah. Gitu ya. Harapannya berarti di kami 7 semester atau 3,5 tahun dia sudah bisa selesai gitu. Ya sehingga enggak molor-molornya tetap lah 8 semester gitu. Sudah selesai. Berarti memang kurikulumnya dirancang untuk bisa lulus 3,5 tahun ya ini ya. Kami berusaha untuk itu menerima masukan juga dari teman-teman yang lain, mahasiswa yang lain gitu, sehingga teman-teman mahasiswa kalau memang dia bisa serius, semangat kuliahnya gitu, ya 7 semester bisa selesai. Di samping juga menghemat waktu, juga menghemat biaya. Nah, ini yang biasanya banyak cara kuliah lebih hemat itu ya, lulus 7 semester ya. Dan di sini kurikulumnya ternyata juga sudah mendukung ya. Karena mungkin tidak semua prodi itu bisa mendukung seperti itu. Karena kalau semester 8-nya ternyata masih ada kuliah, otomatis kan tidak bisa lulus 7 semester gitu ya. Berarti nanti di semester 8 ini mahasiswa kalau misalkan molor skripsinya di semester 8 hanya mengambil skripsi saja ya? Iya, dia menyelesaikan skripsi, ya mungkin biasanya kalau molor itu skripsi tambah mungkin ngulang dikit-dikit yang lain gitu. Tapi kalau lancar ya insya Allah bisa selesai 7 semester. Tambahan Bu Arin, tadi kan yang akademik ya, kita juga ada keunggulan di non-akademik. Bagi kami mahasiswa itu seperti teman, mahasiswa seperti anak juga gitu ya, jadi kita perlakukan juga dengan bagus. Makanya beberapa kegiatan itu kita melibatkan mahasiswa gitu ya. Biasanya hampir setiap semester itu kita ada namanya mungkin rujak party gitu, kadang pizza party gitu. Ini kalau pizza ini sepertinya menu favoritnya mahasiswa gitu ya. Tergantung momen nanti. Jadi kalau momennya apa ya kita ngadakan itu. Kalau biasanya lebaran puasa gitu ya, kita ada buka puasa bersama antara Sivitas Akademika Prodi, jadi dosen-dosen dan mahasiswa, bahkan alumni juga kita datang juga ya gitu, sehingga nanti bisa enak. Mas ngapain lagi dulu kan, seperti apa, sekarang kerjanya di mana dan sebagainya, itu bisa kesinambungan antara teman-teman yang jadi mahasiswa dan alumni yang sudah bekerja gitu, masih ada kesinambungan. Barangkali kan mungkin ada peluang dan sebagainya bisa muncul dari teman-teman alumni itu. Kita kumpulnya bisa melalui di forum-forum itu. Nah, berarti selain tujuannya untuk merekatkan antara dosen dan mahasiswa, ternyata juga ada misi terselubung ya. Tadi kalau misalkan ada lowongan pekerjaan barangkali atau ada sharing-sharing dari alumni kepada adik-adik tingkatnya itu bisa di forum itu. Nah, kalau di pendidikan matematika itu sendiri, apakah tadi kalau halal bihalal, buka puasa itu kan di ketika puasa gitu ya. Kalau tadi ada rujaan, ada pizza party gitu ya, ini waktunya apakah berbeda-beda atau selalu dipastikan misalkan di awal semester gitu untuk memotivasi atau bagaimana? Biasanya itu kita tempatkan di awal semester. Biasanya awal semester kalau ada mahasiswa baru. Iya, jadi samping juga perkenalan dan sebagainya, teman-teman kakak senior itu juga ketemu dengan dosen dan mahasiswa, teman-teman mahasiswa baru sehingga bisa akrab di situ. Atau biasanya juga kita letakkan di akhir, biasanya menjelang UAS itu kan grogi-groginya gitu ya, kita hibur lah, kita senangkan gitu ya, kita adakan supaya lebih enak. Meskipun Anda harus UAS, Anda harus mengerjakan ya tugas dan sebagainya diberikan oleh dosen, tetap aja kan ya kita bisa santai, bisa enjoy, senang-senang supaya nggak terlalu berat. Berarti salah satu ya di akhir semester atau di awal semester dengan ada buka puasa bersama. Nah, ini mungkin juga mungkin tempat lain tidak bisa seperti ini ya. Kadang sama dosennya kan kayak wah, mau ketemu dosennya nih takut, ini mau bimbingan skripsi takut. Nah, di sini sepertinya tidak ada iklim seperti itu ya. Kita berusaha, karena tadi kan dosen itu juga mungkin ya dengan tanda petik ya bukan teman nanti bisa nyantai dirangkul ngomongnya jambal dan enggak. Tapi kita berharap ada kedekatan di situ sehingga anak-anak itu kalau ada problem dan sebagainya monggo disampaikan, apapun itu. Saya selalu menyampaikan gitu, apapun itu, mau problemnya kuliah,
mau problemnya biaya, Pribadi, ya. bahkan problem-problem ditinggal pacar dan sebagainya gitu, monggo silakan disampaikan, mungkin yang digalau dan sebagainya, monggo kita bantu. Karena kita juga ada namanya yang non akademik juga ya, DPA ya, dosen DPA, penasihat akademik. ya. Sebenarnya bukan akademik saja, tapi dosen penasihat apapun itu. Jadi hanya bukan akademik tapi apapun itu. Jadi kalau butuh komunikasi dan sebagainya gitu, monggo. Karena kan kadang anak-anak itu ada masalah nggak mau dicurhatkan. Iya, kadang karena tingkat kepercayaannya juga belum ini ya. Kalau misalnya sudah dekat itu kan artinya mahasiswa tuh percaya sama dosennya sehingga dia mau terbuka gitu ya. Sehingga ketika ada masalah bisa segera diselesaikan. Nah, bicara tentang DPA tadi ya. Kalau di tempat lain biasanya DPA itu tugasnya hanya tanda tangan KRS saja gitu ya. Nah, di sini bagaimana kok DPA itu bisa jadi dosen pembimbing apapun nih ya. Iya, yang jelas KRS itu ya, kita sama juga teman-teman yang lain juga KRS kan pasti ada bimbingan dari DPA dan sebagainya itu ya sama gitu. Yang berikutnya adalah ya kita ada kewajiban anak-anak itu sebenarnya kalau dibicara kewajiban juga memang agak dipaksa dikit gitu ya, minimal 4 kali dalam satu semester itu harus ketemu DPA. Berarti satu ketika KRS-an, berikutnya adalah ya monggo silakan diatur gitu. Sehingga apa kita paksa juga anak-anak untuk ketemu DPA-nya, omongkan. Saya yakin tidak mungkin kamu satu semester masalah itu ya. ada masalah gitu kan. Karena itu kan penuh dengan masalah. Kita telah levelnya mahasiswa tuh ada aja masalahnya gitu ya. Yang kos-kosan, nggak punya uang dan sebagainya itu kan problem. Nah, dan ketemu DPA itu barangkali dengan saling sharing, menyampaikan itu bisa lebih plong, dapat solusi dan sebagainya. Karena kan dosen-dosen kan sudah punya pengalaman juga gitu kan. Dulu gini, saya gini kan, nanti kan bisa di-sharingkan pengalaman hal itu gitu. Ini menarik nih, mungkin tidak ada juga di tempat lain ya. Kalau biasanya setelah KRS-an tanda tangan sudah selesai gitu ya. Mungkin kalau mau cerita atau ini kayaknya nggak sampai segitu ya, karena tadi kedekatannya mungkin dibangunnya tidak terlalu erat seperti itu. Nah, di sini sahabat pendidikan semuanya, karena tadi antara mahasiswa dan dosen itu kedekatannya itu dibangun dengan erat gitu ya, sehingga ada rasa percaya terhadap dosennya, terhadap mahasiswanya, sehingga tadi juga misalkan ada problem-problem yang mungkin sedikit pribadi gitu ya, dosennya bisa juga ikut membantu. Nah, ini salah satu keunggulan dari Prodi Pendidikan Matematika di STKIP Al-Hikmah Surabaya. Nah, Pak Lutfi, kalau misalkan nih sahabat pendidikan semuanya pengen tahu lebih lanjut nih terkait dengan Prodi Pendidikan Matematika, harus mengunjungi di mana sih? Kan sekarang eranya sosmed ya, Instagram atau YouTube atau apa yang mungkin bisa dikunjungi oleh sahabat pendidikan semuanya? Ya, kalau di Instagram di search aja ya, math.edu. math@math.edu di Instagram gitu ya. Nah, ini bisa langsung ketemu Instagramnya Pendidikan Matematika STKIP Al-Hikmah Surabaya. Nah, ini teman-teman bisa kepoin juga ya di situ ya. Biasanya juga sudah ada kontak ya yang tertera di situ ya. Nanti kalau pengen tanya lebih lanjut bisa langsung hubungin kontak yang ada di Instagram tersebut. Atau bisa seterjakan teman, bisa Google aja Matematika STKIP Al-Hikmah, nanti kan sudah ada gitu sudah ya. tertera di situ semuanya. Nah, jangan lupa juga ya sahabat pendidikan semuanya, di Prodi Pendidikan Matematika ini akreditasinya sudah B ya, alhamdulillah. Jadi STKIP sudah B akreditasinya, kemudian prodinya juga sudah B. Nah, sehingga sahabat pendidikan semuanya tidak ada keraguan lagi ya untuk bergabung bersama kami di Pendidikan Matematika STKIP Al-Hikmah Surabaya. Terima kasih Pak Lutfi sudah menyempatkan waktunya hari ini. Senang sekali saya diundang di sini. Semoga nanti ada kesempatan untuk hadir lagi di sini. Iya, gitu ya. Tentu saja ya. Ini biasanya kalau sekali langsung podcast di sini biasanya ketagihan lagi. Nah, semoga nanti dalam waktu dekat bisa podcast kembali di ruangan kami. Ya, terima kasih. Sekian untuk podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.